Shalom, selamat sore. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan tema Tortor Batak Sipitu Cawan. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Tanda Daniel, Randa Situhang, Tuti Nababan, dan Sukarjo Naku. Baiklah, sebelum kami membahas materi intinya, ada baiknya kami memperkenalkan apa itu Tortor Batak dan Tortor Batak Sipitu Cawan. Tari tortor adalah jenis tarian purba dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Lembang Nusa Tenggara, Perbatasan Mesir, dan Tapanuli Tengah. Dan tari tortor Sipitu Cawan adalah tarian tradisional yang terdiri dari dari Gunung Putih yang membawa tujuh cawan ke Sipitu Cawan ini berfungsi sebagai media pembersih diri para penarinya maupun lokasi tempat tari itu ditampilkan. Cawan ini berisi perasan air, jeruk purut yang dibawa para penari ini. Diyakini bisa membersihkan diri dan menjauhkan dari hal-hal buruk. Tari Sipitu Cawan ini biasanya ditampilkan oleh 5 sampai 7 orang penari. Mereka mengenakan pakaian adat Batak Toba sambil membawa cawan. Tabuhan musik gondang Batak mengiringi tarian ini. Dalam perkembangannya, tarian ini mulai ditampilkan lewat acara-acara seni. Alasan kami memilih tema Tortor Batak Sipitu Cawan ini adalah karena tema ini sangat menarik untuk dibahas dan mengandung banyak pembelajaran kebudayaan dari daerah Batak termasuk di bagian Thailand. Semoga melalui pembahasan kami ini, kita kaum muda bersedia untuk memperkenalkan dan mengembangkan supaya budaya kita semakin maju dan semakin berkembang. Cara memperkenalkan Tortor Batak Sipitu Cawan ini menurut kelompok kami adalah yang pertama, sebaiknya dibuat sebuah pagelaran seni tari terkhusus tari Sipitu Cawan. Yang kedua, melalui media sosial. Yang ketiga, membuat sebuah acara. Dan yang keempat, mengikuti acara perlombaan tari. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over taking fights and trying to make it the height. Don't wanna know that I'm not right. I know I've been leading lately. Terdapat berbagai Yeah, macam tarian sometimes I yang need dilaksanakan someone to pick me up off the doors dari of tema mine with the yang things I jelas love. You can see me there when my heart beats, when my heart beats free. Take my hand in the middle of a crisis. Bagaimana prospek Hold me close, show me baby when you're ready. I was scared of how I couldn't silence. We gonna menjadi make tema it, kami feel itu it, I like it. Take my hand in the middle of a crisis. saya kami mengambil tari atau tortor Sipitu Cawan. Yang pertama, penjelasan dari Tortor Batak. Tortor merupakan tarian lokal atau wisata budaya di dalam suku Batak yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur pendiri dahulunya ke generasi ke generasi dan masih tetap dilestarikan hingga sekarang. Tujuan dari Tortor Batak itu yaitu pada dasarnya digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada sarana prosper leluhur dan maupun kepada orang yang dihormati atau tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian menunjukkan rasa hormat. Dan salah satu jenis dari Tortor Batak itu
yang kami ambil Tortor Si Pitu Sawah, berfungsi sebagai penyucian tempat di mana tarian ini diperagakan. Penyucian itu dilakukan dengan menggunakan air, perasan jeruk-jeruk daun sawan yang diisi dengan perasan yang jeruk, dibawakan oleh para penari. Tari sawan ini dikenal di banyak orang karena tari ini merupakan kemudian ditampilkan di acara tertentu dan penari ini sudah cukup paten dalam tarian ini dan tidak terkenal sebagai tarian yang susah di Tortor Batak. Dan prospek dengan menggunakan ini untuk masyarakat kami itu untuk mempertahankan budaya kita dari tarian ini, karena setiap budaya pasti yang diutamakan itu ada tariannya, yaitu ialah Tortor, salah satunya tari sawan. Cara mengembangkan budaya tarian Tortor Si Pitu Cawan ini dengan cara memperkenalkannya melalui festival atau event yang berbau dengan kebudayaan. Kenapa kita harus memperkenalkan melalui festival atau event yang berbau dengan kebudayaan? Kira-kira kenapa? Ya, karena agar tidak membosankan untuk generasi sekarang dan lebih mudah dipahami oleh mereka. Sehingga kedudukan kearifan lokal menjadi sangat berarti untuk manusia, karena akan terus dilanjutkan oleh generasi kita yang selanjutnya. Karena pada dasarnya kearifan lokal selalu berkaitan dengan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang cinta akan budaya kita sendiri harus terus melestarikannya agar kearifan lokal daerah kita tidak hilang dengan sendirinya.